Saudara-saudara, mari kita mulai ibadah keluarga Nuansa Pelkat PKLU secara daring dari rumah masing-masing. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Anggapan bahwa lansia itu sudahlah diam, duduk manis saja, dan serahkan semua kepada yang muda. Anggapan di atas salah, karena lansia harus tetap bersinar. Dari lambang PKLU saja sudah jelas. Buah anggur yang selalu berbuah dan manis. Artinya kita harus tetap aktif, melakukan aktivitas dan menjadi berkat bagi sesama. Warna hijau yang selalu segar, artinya selalu semangat dan tidak loyo. Warna oranye yang melambangkan matahari senja. Meskipun senja tetapi tetap bersinar. Saling melambangkan kekuatan hanya dari Tuhan. Kami kaum usia lanjut bersyukur diberi kekuatan dan dapat melewati pandemi. Meski belum berlalu, setidaknya kita diperbolehkan ibadah di gereja. Semua itu berkat kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Lindungi juga anak cucu cicit kami. Tetap semangat PKLU GPIB Petra. Sampai masa tua, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Yesaya 46 ayat 4a. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 7 bait yang pertama, berhimpun semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat untuk kami. Ke dalam kehidupan kami telah Kau karuniakan rahmat dan sukacita. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum beristirahat, kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu. Datanglah dan sucikan ibadah kami ini agar hati dan pikiran kami memperoleh kedamaian dalam perjumpaan dengan Dikau. Ya Allah Maha Kudus, amin. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Alkitab Mazmur pasal 66 ayat 2 hingga yang kelima. Dan dibacakan secara silih berganti. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tak tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, bermazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah,
Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 13 bait yang pertama hingga yang ke-7. Bumi dan langit pujilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan di malam hari ini. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan sebagian berita firman Tuhan di malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 20 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelum kita membaca, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus dari Allah. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa Dikau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kembali lagi Tuhan di malam hari yang indah dan berbahagia ini. Selaku umat-Mu, selaku anak-anak Tuhan, kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu, menaikkan syukuran terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan terhadap kehidupan kami, napas hidup yang Bapa boleh berikan bagi kami sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa, di malam hari ini kami dikumpulkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca sedikit daripada berita firman-Mu, dan kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tapi sebelum itu kami mohon dengan penuh kerendahan hati, biarlah Bapa datang, lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Agar ketika firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama di malam hari ini, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melaksanakan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Diamkan seluruh suara yang ada dalam hati-hati kami. Biarlah hanya suara Tuhan saja yang boleh berbicara bagi kami umat-Mu. Tuhan Yesus, ampunkan segala salah dan dosa kami, lalu inilah doa permohonan kami di malam hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Ulangan 20 ayat 5 hingga yang ke-9 yang menyatakan, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran
dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk ngepelai tentara. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Firman Tuhan di malam hari ini yang kita baca tadi yang terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9 yang diberi judul Hukum Perang. Berbicara tentang perang, peperangan, maka penulis kitab ini mau menyampaikan kepada umat Israel pada saat itu bahwa sebelum umat Israel masuk dalam peperangan, maka pertama-tama umat Israel harus mempersiapkan diri mereka. Mempersiapkan dalam arti mempersiapkan fisik, mental, maupun kerohanian mereka. Tapi tidak kalah penting, satu hal yang mereka harus mempersiapkan adalah strategi perang mereka. Mempersiapkan kepemimpinan yang berwibawa, kepemimpinan yang bertanggung jawab, agar mereka bisa mengarahkan pasukan mereka ketika menghadapi musuh dalam medan pertempuran nanti. Oleh sebab itu penulis kitab ini mau mengingatkan kepada umat Israel bahwa ketika mereka sebelum masuk dalam medan peperangan, mereka harus menyiapkan hati mereka dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab ketika sudah masuk dalam medan peperangan, mereka sudah harus siap berkorban, rela berkorban untuk menghadapi segala situasi yang terjadi dalam medan pertempuran tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mereka masuk dalam medan pertempuran, ada peraturan-peraturan yang sudah disampaikan di dalam pembacaan kita tadi. Dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 tadi, itu merupakan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh umat Israel pada saat itu. Dan salah satunya di dalam ayat yang ke-5 di situ disampaikan bahwa bagi siapa yang ketika dia sudah membangun rumahnya, tetapi dia belum menempatinya, lebih baik dia pulang ke rumahnya dan dia tidak masuk dalam medan peperangan, sehingga dia tidak mati, supaya orang lain tidak menempati rumahnya. Ada juga di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa barang siapa yang sudah membangun kebun anggur, tetapi dia belum mengecap hasilnya, maka dia boleh pulang ke rumahnya, supaya dia tidak mati dalam peperangan dan orang lain tidak mengecapnya. Begitu pun di situ dikatakan bahwa bagi seorang lelaki yang sudah bertunangan, tetapi dia belum mengawininya, lebih baik dia pulang ke rumahnya, supaya dia tidak mati dalam peperangan dan orang lain mengawininya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peraturan-peraturan ini disampaikan oleh penulis kitab ini kepada umat Israel pada saat itu, supaya umat Israel mengerti kondisi yang sedang mereka hadapi saat ini. Yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sebelum peraturan-peraturan itu disampaikan oleh umat Israel, maka di ayat
ayat-ayat di awal tadi, ayat yang ketiga dan keempat di pembacaan kita di malam hari ini, itu ada ayat-ayat yang memberikan kekuatan bagi umat Israel. Kita boleh baca sekitar bersama-sama. Ayat yang ketiga, B. Ayat yang ketiga B, di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia ialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini merupakan bukti bahwa Allah memberikan jaminan kemenangan, jaminan kesuksesan bagi umat Israel pada saat itu. Jadi sebelum peraturan-peraturan itu disampaikan, sudah ada jaminan kemenangan di awal dulu. Sudah ada jaminan keselamatan di awal dulu yang disampaikan oleh penulis kitab ini kepada umat Israel pada saat itu. Lalu buat apa umat Israel harus takut dan gentar melawan para musuh mereka di medan pertempuran nanti? Bapak Ibu, kita kenal bahwa umat Israel adalah bangsa yang sangat besar dan juga terkenal dengan bangsa yang sangat tegar tengkuk, keras kepala. Oleh sebab itu Allah mau menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang kamu harus ragukan? Apakah penyertaan aku selama ini kepada umat Israel kurang sehingga kamu khawatir dan kamu takut, kamu gentar menghadapi para musuh-musuh di medan pertempuran? Oleh sebab itu di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi, Allah memberikan kekuatan. Dan kekuatan yang disampaikan itu bukan disampaikan oleh seorang pemimpin pasukan perang, tetapi itu disampaikan oleh seorang imam besar. Itu merupakan suatu kekuatan kerohanian, suatu kekuatan iman bagi umat Israel sebelum mereka turun dalam medan pertempuran tadi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang disampaikan ini oleh bangsa Israel pada zaman dulu, apakah itu berlaku bagi umat Tuhan dewasa ini? Itu pasti sama perlakuan. Bedanya hanya kalau umat Israel zaman dulu, dia harus berperang melawan dengan musuh-musuh yang harus tampil dengan gagah, dengan perlengkapan perang yang lengkap, dengan senjata lengkap, dia harus berhadapan dengan mereka. Beda dengan kita dewasa ini adalah kita harus berhadapan langsung dengan diri kita sendiri. Musuh yang paling terbesar dalam hidup kita dewasa ini adalah diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika diri kita tidak bisa mengontrol diri kita tidak bisa membatasi kehidupan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kemenangan, kesejahteraan yang sudah disampaikan oleh Allah itu tidak akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memenangkan keinginan hawa nafsu kita sendiri, kita harus meminta pertolongan dan bimbingan dari Allah kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri selaku manusia ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup ini. Sebab hidup ini, setiap orang percaya pasti punya permasalahan, pasti punya persoalan-persoalan hidup yang datang silih berganti seperti ombak di laut. Satu, tidak akan ada putusnya. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi persoalan hidup, lalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka
kita akan mengalami kekalahan yang fatal. Seperti umat Israel ketika dia turun dalam medan peperangan, ketika mereka mengandalkan kekuatan persenjataan mereka, maka kekalahan akan ada di depan mereka. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Allah, kita meminta Allah hadir untuk memberikan kekuatan bagi kita. Kita meminta Allah hadir untuk membuka jalan, memberikan jalan dalam persoalan-persoalan yang kita sementara hadapi. Maka saya yakin dan percaya bahwa kemenangan dan kesejahteraan yang damai sejahtera itu akan kita dapatkan. Karena kita memberikan seluruh persoalan hidup kita serahkan pada Allah. Persoalannya, apakah kita mampu untuk melakukan itu? Bapak, Ibu, perlu kita ingat bahwa perjalanan hidup orang percaya, walaupun dia berada dalam tuntunan dan penyertaan pimpinan Tuhan, bukan berarti dia lepas dari hidup, dari hambatan hidup, atau dia lepas dari permasalahan hidup. Justru sebaliknya, ketika kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, maka akan ada aja persoalan-persoalan yang datang silih berganti, yang lebih besar seperti yang kita pikirkan, yang seperti yang tidak kita pikirkan. Datang aja persoalan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup umat percaya, Bapak, Ibu, dan saya? Jawabannya cuma satu. Karena di balik itu semua, Tuhan punya rencana di mana Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Ini merupakan suatu kekuatan bagi kita. Bahwa ketika ada persoalan-persoalan hidup yang terjadi dalam perjalanan kehidupan umat percaya, maka kita yakin bahwa di balik itu semua Allah sudah mempersiapkan suatu kemenangan yang besar bagi umat Tuhan. Itulah pegangan hidup kita. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang rela berkorban. Kalau kita baca di SBU diberikan judul rela berkorban, maka ketika menghadapi kehidupan ini, apakah kita sudah siap rela berkorban bagi orang lain dalam kehidupan kita dewasa ini? Saya mau bilang bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan tugas dan pelayanan Tuhan di muka bumi ini, itu tidak hal yang gampang. Kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan. Itu tidak gampang. Tapi saya mau katakan, ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan ada tanda kutip lain di dalamnya. Jangan kita hanya mau dipanggil untuk menjadi pelayan supaya kita dikenal di masyarakat, supaya kita dikenal di jemaat. Tetapi marilah ketika kita dipanggil untuk melayani, kita melayani karena Allah kita. Kita melayani karena Allah yang kita yakini selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tinggal bagaimana Bapak, Ibu, dan saya menyikapi itu. Apakah sebagai pelayan-pelayan firman kita rela berkorban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita? Otomatis kalau bicara tentang pelayanan, kita harus siap berkorban dalam pelayanan kita. Tapi dalam tanda kutip yang positif. Artinya, kita punya pelayanan yang terpenting dalam hidup ini adalah keluarga. Artinya ketika kita sudah mampu melayani dalam kehidupan keluarga, otomatis kita keluar, kita akan mampu memberikan yang terbaik. Lalu ketika kita keluar melayani di luar, jangan kita pakai alasan keluarga. Jangan karena ada disuruh pelayanan di sini, aduh maaf, saya minta tuker karena saya ada urusan keluarga. Boleh itu dilakukan, tapi dalam urusan yang sangat penting itu. Tapi kalau cuma urusan keluarga, pertemuan rutin 3 bulan atau apa lain-lain dan sebagainya, itu juga tidak benar. Jadi kita harus menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang bijaksana dalam menyikapi
persoalan-persoalan hidup. Kita boleh rela berkorban dalam bentuk apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat 2 tahun belakangan ini, kita mengalami satu pergolakan yang sangat luar biasa, di mana seluruh umat di muka bumi kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Di sini kita dituntut, kita diminta iman percaya kita yang sungguh-sungguh. Bagaimana cara kita menghadapi ini musuh terberat kita? Bagaimana kita dipersiapkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, iman kita akan gentar? Apakah kita akan takut ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini? Otomatis kita akan takut ketika kita berdiri sendiri. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, ketakutan itu akan kita rasakan. Keresahan, kekhawatiran akan kita rasakan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup, maka kita tidak akan pernah mengalami yang rasanya ketakutan. Kita tidak akan merasakan yang namanya keresahan, kekhawatiran. Karena apa? Karena jaminan keselamatan, jaminan kemenangan yang sudah diberikan oleh Allah itu akan kita dapatkan asalkan kita menempatkan Allah di atas segala-galanya. Kalau 2 tahun belakangan ini musuh paling terberat. Dan semua itu dirasakan oleh semua aspek kehidupan manusia. Dari yang paling terbawah sampai yang paling tertinggi status kedudukannya. Semua orang mengalami hal itu. Dan kita pun merasakan dampak-dampak tadi. Di sini iman percaya kita ditantang. Hai anak-anak Tuhan, apa yang kamu harus lakukan ketika kamu menghadapi persoalan-persoalan hidup ini? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita dalam pelayanan kita berhadapan dengan kondisi dan situasi yang mengharuskan kita harus hadir untuk melayani pelayanan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mundur? Apakah kita harus angkat tangan dan segala macam? Kita harus tetap menjalankan tugas pelayanan dalam koridor yang benar atau dalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya kita harus prokes, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Ketika itu kita lakukan, maka pelayanan yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dilindungi dalam derap langkah pelayanan kita, sehingga kita tidak perlu takut. Jalankan perintah pemerintah mengeluarkan peraturan, kita jalankan. Dan yang paling terpenting, kita mengandalkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka keselamatan, kemenangan atas COVID-19 kita akan dapatkan. Kita akan terhindar dari semua yang namanya sakit, penyakit, dan COVID dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti saya mau katakan bahwa yang sudah kena COVID itu berarti tidak berserah diri pada Tuhan, tidak. Lalu saya boleh mengambil kalimat yang selalu dipakai oleh Bapak Pendeta. Ketika itu sudah terjadi dan dipanggil pada saat COVID-19, kalau Bapak Pendeta bilang berarti rumah dia sudah siap di sorga. Itu bukan berarti kelalaian atau bukan karena iman mereka lengah atau kendor, tidak. Tetapi karena Tuhan bilang rumahmu sudah siap dan kamu harus kembali untuk mengurus rumahmu di sana. Bapak Ibu dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu kita ingat bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Menghadapi persoalan hidup ini, gejolak dunia yang belakangan ini, mengkhawatirkan iman kita. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Kita tetap harus tampil di depan sebagai anak-anak Allah yang mengagungkan nama Allah. Maka di situ ada keselamatan. Maka di situ ada kemenangan yang pasti yang boleh Allah berikan bagi kita, Bapak Ibu dan saya. Asalkan kita
mau menempatkan Allah di atas segala-galanya. Firman Tuhan di malam hari ini ya mungkin sangat singkat. Saya mau katakan seperti itu. Tapi saya mau katakan dari yang singkat ini ada hal yang paling terpenting dari khotbah yang sedikit ini. Ada hal, satu kalimat atau satu kata yang boleh dipahami oleh jemaat. Boleh diambil sarinya untuk menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Untuk kita melangkah ke depan. Ketika Allah bisa menyertai bangsa Israel pada zaman itu di medan pertempuran, yakinlah bahwa Allah pun akan menyertai kita sama seperti Allah menyertai umat Israel pada saat itu. Asalkan kita tetap pada koridor iman kita yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, intinya kita tetap setia pada Tuhan, kita berani rela berkorban dalam hal yang positif, kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan berikan yang terindah baginya. Kalau saat ini banyak keluarga-keluarga yang sementara menghadapi persoalan-persoalan hidup yang rasanya sudah tak mampu lagi untuk menanganinya. Satu pesan saya malam ini, ingatlah Bapak Ibu Saudara punya Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan, yang sanggup menyelesaikan seluruh persoalan hidup Bapak Ibu dan saya. Jadi kita tidak perlu takut dan gentar. Sebesar gunung apapun itu persoalan hidup. Ketika kita mengandalkan Allah di atas segala-galanya, maka persoalan itu akan lalu hilang begitu saja. Dalam persoalan hidup belakangan ini, ketika menghadapi COVID-19, kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada kesedihan di sana, ada kerinduan di sana. Tetapi marilah semua itu kita bawa kepada Tuhan, kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita tetap mau melaksanakan tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap mau siap sedia, rela berkorban dalam hal-hal yang positif. Semoga firman Tuhan yang singkat di malam hari ini boleh menjadi bagian yang paling terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh dapat mengambil bagian yang paling terpenting dari bagian firman Tuhan di malam hari ini. Semoga firman ini tidak mati begitu saja dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Namun lihat firman Tuhan di malam hari ini, ketika Bapak Ibu dan saya mengambil itu sebagai sesuatu yang baik, maka firman itu akan bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semua
Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena atas kasih setiamu Tuhan, kami boleh kembali dipertemukan, baik secara daring dalam ibadah rumah tangga dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu yang baru saja kami boleh dengar, yang telah dibawakan oleh saudara kekasih kami, Ibu Penatua Welly Uktolsea. Kiranya Tuhan kami senantiasa diberikan kekuatan untuk lebih kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kehidupan kami. Kami pun berdoa Tuhan untuk saudara kekasih kami, Ibu Penatua Welly, kiranya Tuhan senantiasa berkati ia di dalam tugas dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan firman, maupun di dalam tugas lainnya dan keluarganya. Kiranya senantiasa diberikan kekuatan iman, kesabaran di dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan. Tuhan, kami pun tak lupa pada kesempatan ini boleh berdoa Tuhan untuk jemaat kekasih kami Tuhan di dalam kondisi masih pandemi COVID yang tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kami percaya dan kami berharap Tuhan mampu melakukan apapun juga sesuai dengan cara Tuhan yang terbaik, khususnya untuk bangsa dan negara kami, khususnya mereka yang terpapar COVID, baik saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka semuanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka, keyakinan bahwa mereka diberikan kesabaran melalui obat dan makanan akan menjadikan kekuatan kembali buat mereka. Dan teristimewa Tuhan bagi keluarga yang menghadapi semuanya ini diberikan mereka kesabaran dan tetap yakin percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tapi Tuhan ada bersama dengan kehidupan mereka. Bapa di surga, tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, Jemaat Petra saat ini Tuhan yang menghadapi khususnya juga di dalam imbas dari pandemi COVID, karena pekerjaan, karena usaha lain, dan lain-lainnya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar mereka juga dikuatkan di dalam menghadapi semuanya ini. Kami percaya Tuhan, permasalahan yang dihadapi mereka tidaklah kecil, tapi Tuhan, berharap kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar kami juga, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, atau kena PHK, ataupun karena hal-hal lain Tuhan akibat dari pandemi ini, semoga tetap diberikan keyakinan dan kesabaran bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka semuanya. Allah Bapa di dalam surga, tak lupa juga kami berdoa buat tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, maupun para medis, Tuhan, ataupun para sukarelawan di dalam tugas dan pekerjaannya, maupun ilmuwan yang saat ini juga masih tetap mereka bekerja untuk menghadapi pandemi ini. Di dalam tugas dan pekerjaan mereka tetap Tuhan berikan kesehatan, diberikan kekuatan buat mereka semuanya, diberikan semangat oleh-Mu Tuhan, agar mereka tetap dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, dan Tuhan tetap menjaga dan memelihara semuanya agar pandemi COVID ini Tuhan tetap berlalu Tuhan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan mampu melakukan apapun juga, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar mereka tetap diberikan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam tugas dan pekerjaannya. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk multimedia, tim multimedia yang melaksanakan tugas dan pekerjaannya, yang tiada waktu, tiada batas ketika mereka melakukan tugas pekerjaan yang secara tiba-tiba harus mereka lakukan di luar pekerjaan rutin mereka di gereja. Tuhan berkati mereka semuanya dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka tetap dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita tentunya, dan tetap setia mengandalkan kekuatan Tuhan. Apa yang mereka terima dengan keahlian yang mereka lakukan itu semuanya adalah dari Tuhan, dan Tuhan tetap jaga dan pelihara mereka di dalam setiap langkah dan kehidupannya. Bapa di surga, kami pun mendoakan semua jemaat dari sektor 1 sampai 11 di dalam permasalahan kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, mereka yang
menghadapi berbagai permasalahan, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, agar semuanya itu mereka tetap serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kehidupan mereka dan juga kami semuanya. Tuhan tetap jaga dan pelihara. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan, untuk tetap mensyukuri hidup yang Tuhan berikan buat kehidupan kami hari lepas hari. Karena Tuhan, semuanya itu adalah campur tangan Tuhan buat kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, demikianlah ya Tuhan doa dan permohonan dari kami. Tuhan mampukan kami, doa kami ini, dan Tuhan sempurnakan semuanya ini, serta kami mohon ampunkan salah dan doa kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak Tuhan, baik itu yang sengaja maupun tidak. Dan kami tak henti-henti memohon daripada Tuhan akan kasih setia Tuhan, dan kami tetap mensyukuri hidup yang Tuhan berikan, karena kami percaya Tuhan tetap menyertai setiap langkah dan kehidupan kami hingga saat ini. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam pengasihan-Mu Tuhan kami mohon senantiasa Tuhan kabulkan segala doa dan permohonan kami melalui doa Bapa kami yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberi persembahan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Malaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 495 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan, untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kami. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 114 baitnya yang pertama, di setiap janjiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.